Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera Bapak Ibu semua. Terima kasih waktunya panjenengan sedaya saged Bapak Menteri dalam rangka saya pemaparan materi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, ya, yaitu tugas guru penggerak di modul 1.4 dan di mana saya harus memenuhi tugas tersebut nantinya bisa berjalan dengan baik. Oke, langsung saja sebelum saya masuk penjelasan pemaparan atau diseminasi, ya, diseminasi budaya positif di sekolah. Tentunya Bapak Ibu semuanya sudah pernah melaksanakan atau bahkan siswanya sudah mulai melakukan tindakan budaya positif, tapi disengaja maupun bersengaja. Sebetulnya saya di sini, nama saya Irfan, kemudian yang terhormat Bapak Supriyanto selaku kepala sekolah beserta Bapak Ibu sekalian saya hormati. Kemudian waktu saya berikan kepada Bapak Supriyanto demikian untuk memberi pepatah-pepatah untuk semangat untuk diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Irfan Kurniawan selaku calon guru penggerak, kemudian Bapak Ibu guru semuanya, guru SD 1 Bapak dulu. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya alhamdulillah ini kita semua masih diberi karunia-Nya, masih diberi kesehatan, sehingga pada kesempatan kali ini kami bisa berkumpul, kami semua bisa berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan, mendengarkan, kemudian berdiskusi nanti apa yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Irfan Kurniawan selaku calon guru penggerak, yaitu tentang ini menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Pada kali ini nanti Pak Irfan akan menyampaikan designasi atau penyampaian materi tentang budaya positif. Maka kami berharap Bapak Ibu, monggo nanti kita bisa berdiskusi bersama sambil mendengarkan, kemudian juga bisa kita laksanakan berdiskusi tentang ini pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Karena budaya positif itu kan ada banyak sekali yang perlu kita laksanakan, karena di sekolah kita ini untuk menciptakan anak-anak didik sehingga kedepannya anak-anak didik kita itu bisa mencapai apa yang kita harapkan. Anak-anak bisa bertindak hal-hal yang positif, tidak menjurus ke hal-hal yang negatif. Maka ini nanti akan dipaparkan, akan disampaikan oleh beliau Bapak Irfan Kurniawan selaku calon guru penggerak angkatan ke-10. Karena kita sudah punya beberapa guru penggerak, dulu kita sudah punya Pak Burohim juga selaku guru penggerak, dan alhamdulillah sudah diangkat menjadi kepala sekolah. Kemudian disusul Bu Dina Kamiliana, disusul Bu Dina Kamilia, mudah-mudahan karena guru penggerak ini merupakan jembatan emas, Bapak Ibu. Guru penggerak itu merupakan jembatan emas untuk mencapai apa yang diidam-idamkan seorang guru
hal-hal yang baik yang perlu dibenahi. Maka hari ini nanti kita akan berdiskusi, akan mendengarkan panjang lebar hal-hal yang akan disampaikan, yang akan dipaparkan, yang akan didiseminasikan oleh beliau Bapak Irfan Kurniawan. Maka monggo nanti kita dengarkan bersama, kita amati, kemudian kita diskusikan bersama. Intinya itu mudah-mudahan nanti kedepannya bisa membawa kita semua, Bapak Ibu guru, saya selaku kepala sekolah, bisa menjalankan, bisa mendidik anak-anak kita menjadi insan yang berguna bagi nusa dan bangsa. Amin. Bapak Ibu guru semuanya, saya kira dari saya hanya itu saja, tidak ada banyak-banyak karena ini nanti langsung akan disampaikan semuanya oleh beliau Bapak Irfan Kurniawan. Maka dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami kembalikan pada Pak Irfan. Monggo. Baik, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk Bapak Supriyanto. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi saya dan juga bisa berbuat baik-baik untuk sekolah kita. Oke, sebelum saya pemaparan lagi, saya ini akan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Selama ini saya mengikuti CGP kelas 10 modul 1 sampai ke 4. Nanti saya akan mencoba berbagi praktik terhadap panjenengan semuanya, dan nanti semoga nanti bisa bermanfaat dan membawa dampak perubahan yang baik untuk peserta didik kita dan sekolah kita. Oke, di sini ada tampilan di layar itu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Tadinya Bapak Ibu mungkin sudah ada ya. Coba Pak Irfan mau tanya Bu Kusnul, mungkin pernah tidak? Kelas Bu Kusnul mengajar kelas 6 gitu. Nah, pernah nggak budaya positif itu terjadi di kelas 6? Coba bisa Ibu Kusnul bercerita sedikit, bisa menambah motivasi saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Budaya positif di kelas 6 ya. Contohnya itu yang sering terjadi yang saya alami itu waktu waktu murid datang di gerbang itu sudah ada salin-salin ya, senyum, salin, sapa, sopan santun. Nah, kemudian bisa dilanjutkan kalau bertemu Bapak Ibu guru ya salim ya. Terus lagi mungkin di kelas ada di kelas itu mungkin ya mungkin bukan di kelas kalian saja, di mana-mana di kelas yang lain juga murid yang seragam atau rajin mengerjakan PR itu juga kan termasuk budaya positif ya toh. Itu yang saya alami dari waktu itu ya. Terus mungkin lagi anak yang tidak pernah terlambat itu juga kan termasuk budaya yang positif itu bagi saya ya. Itu yang saya alami. Itu Pak Iwan, mungkin pengalaman lagi ya dari teman-teman. Iya, ternyata sangat luar biasa sekali ya. Itu tentu kita secara tidak sadar, ternyata siswa-siswi kita sudah banyak melaksanakan yang budaya positif. Nah, kemudian satu lagi, coba saya kan tadi kelas 6, coba saya ingin tahu dari kelas rendah, monggo kelas 1 bulan, coba berbagi pengalaman dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Untuk budaya positif di kelas 1 saya terapkan sebelum masuk kelas harus berbaris dulu, dan setelah berbaris ketika saling sama ibu guru topi dilarang dipakai, harus dilepas. Itu termasuk yang saya terapkan di kelas saya. Setelah itu, setelah masuk kelas berdoa dengan tertib, dan saya pantau satu-satu. Ketika ada anak yang diam dan tidak ikut berdoa, maka saya suruh berdoa sendiri. Itu yang saya terapkan di kelas saya. Terus ada lagi di kelas saya tidak ada memanggil anak secara Jawa gemeran, karena saya menerapkan untuk anak laki-laki saya panggil Mas, dan untuk anak perempuan saya panggil Mbak. Jadi itu kebiasaan di kelas saya. Jadi temannya kalau manggil ya Mas ya Mbak. Itu Pak. Terima kasih. Ternyata sangat luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk guru kelas 1 dan kelas 6. Ternyata secara tidak sadar kita sudah melaksanakan sedikit ya korupsi. Dan tadi kelas 1 sudah ada semisal kayak hukuman. Nah, nanti kita akan perdalam. Nanti saya akan kupas di session slide selanjutnya, pasti ada ya. Oke. Selanjutnya sekarang konsep inti budaya positif. Konsep inti ini ada beberapa, yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, yang disiplin positif tadi sudah di beberapa contoh dari kelas 1 sudah ada ya. Oke. Kemudian nilai-nilai kebajikan, kemudian motivasi perilaku, yang semacam posisi kontrol, yang ini nanti kita akan bahas ya secara detail biar nanti posisi kontrol Bapak Ibu guru bisa paham sedikit. Kemudian ada keyakinan kelas, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya. Miskonsepsi ini terjadi tidak sambung gitu ya. Yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Ini tentunya guru sekarang sudah tidak bisa ya. Yang bisa mengontrol anak itu anaknya sendiri. Kalau dulu memang bisa guru mengontrol murid, kamu harus gini, mungkin ya. Sekarang tidak. Sekarang anak sekarang dengan zaman dulu sudah berbeda. Zamannya sekarang sudah berbeda. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini juga jelas ya. Tidak semua penguatan positif efektif itu bermanfaat. Tidak. Soalnya anak berkebutuhannya beda-beda. Ada yang pengen kayak gini, ada yang pengen kayak gitu. Bahkan kita menilai anakku tidak betul, kamu nakal, sekarang tidak boleh. Kita harus bisa berdiferensiasi, bisa mengetahui anak itu kenapa sih, nah seperti itu. Itu yang betul-betul cita-cita dari Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpusat pada anak. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, itu juga tidak, ya, tidak. Karena itu bisa membuat anak itu sebagai penghukum. Aku dihukum bahwa ini tidak bisa diingat. Jadi nanti bisa menurunkan mental anak seperti itu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah itu juga tidak. Sekarang coba seperti itu ya. Biarlah anak itu berkembang dengan sendirinya. Kita hanya bisa memfasilitasi dan mengarahkan. Biarlah anak itu berkembang. Jangan sampai kita itu membatasi anak itu bagaimana. Yang ini kita harus mengontrol. Nah nanti Bapak Ibu guru akan bertemu dengan posisi kontrol seorang guru. Oke ya, lanjut. Nah ini sesuai dengan rencana aksi nyata saya yang saya akan paparkan di Bapak Ibu, yaitu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ya.
Oke. Yang pertama stimulus respon. Stimulus respon realitas kebutuhan kita sama. Nah, belum tentu juga, ya kan? Kemudian teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Setiap seseorang pasti memiliki kebutuhan yang berbeda. Kita tidak boleh menyamakan kebutuhan. Misalnya seperti kemarin ada anak yang si A dan si B, mereka yang satu semangat, yang satu tidak. Yang satu suka matematika, yang satu suka bahasa Jawa. Nah, itu kita harus bisa mengetahui kondisi anak seperti itu. Tidak boleh memaksakan kamu begini. Nah, itu realitas dan teori kontrol berbeda. Ya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Dan teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ini sudah jelas ya. Jadi orang tidak bisa disamakan gambar pemandangan apa yang mereka inginkan. Yang ketiga, kita mencoba mengubah agar pandangan sama dengan kita. Untuk teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jelas ya. Stimulus respon yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, seperti yang kemarin terjadi seperti anak yang bertengkar, ya. Itu kan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita melihat buruk kan ya, anak bertengkar buruk. Sedangkan untuk teori kontrolnya, semua perilaku itu ada tujuannya. Kenapa dia seperti itu? Ternyata ingin dikagumi temannya, seperti itu. Jadi seperti itu ya. Untuk stimulus selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Yang teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Ya. Ini jelas orang lain bisa mengontrol saya, belum tentu juga. Kalau kita tidak mau, bagaimana? Ya kan? Yang bisa mengontrol diri seseorang hanyalah orang itu sendiri. Nah, gitu. Saya bisa mengontrol orang lain. Dan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini jelas. Jadi seseorang itu belum tentu bisa mengontrol orang lain, tetapi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Belum tentu juga orang lain kamu ajak mau, meskipun baik belum tentu mau. Nah itu ya, itu adalah pendekatan teori kontrol. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian stimulus responnya model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol model berpikir menang-menang. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar ya. Disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Di sini maksudnya disiplin positif itu emang kita seorang guru membudidayakan disiplin positif. Tapi disiplin positif itu tidak hanya diri kita yang membuat, tapi bagaimana kita seorang guru bisa dan mampu menumbuhkan hati seorang peserta didik bisa memiliki disiplin. Nah, dan nantinya anak itu jika mengikuti kedisiplinan positif tidak meminta imbalan seperti reward atau diancam guru kalau kamu tidak seperti itu, karena dia ada keinginan dalam hati untuk merubah dirinya sendiri menuju ke lebih baik. Nah, seperti itu, dan tidak takut dengan hukuman seperti itu. Nanti kita akan perdalam dengan kedisiplinan positif dengan budaya teori kontrol ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam seorang anak itu sendiri ya, dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Sebagai pendidik itu kita harus
menciptakan peserta didik memiliki biotip dalam dirinya sendiri dan yang bertujuan nanti biar berubah secara maksimal, jadi tidak ada paksaan terhadap siswa kita. Jadi, seperti contoh, ada di kelas saya namanya si A gitu ya, dia sering terlambat. Nah, kemudian saya tanya, saya tidak memberi hukuman, saya ingin menanya kenapa dia, terus bagaimana kamu menyikapinya. Nah, seperti itu. Nanti kita akan perdalam lagi di slide berikutnya. Oke. Sekarang masuk ke nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. IBO Primary Years Program PYB, sikap murid, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri. Ini berlanjut ke life skill, keterampilan hidup, keterampilan seorang, ya, yang dimana terdiri dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian diteruskan sebagai terbentuknya profil pelajar Pancasila. Ini yang diidam-idamkan oleh cita-cita seorang tokoh kita Ki Hajar Dewantara, yaitu menciptakan pendidikan yang berpusat pada anak. Apalagi sekali kita sudah kurikulum merdeka dan itu sudah mencakup semuanya, sehingga nanti Bapak Ibu bisa menciptakan profil pelajar Pancasila. Ya, seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Ini yang penting, yang berakhlak mulia. Sekarang mungkin banyak ya di sosmed banyak sekali berita-berita hoax. Nah, itulah yang mungkin kita harus dididik secara dini kedisiplinannya, yang berakhlaknya, biar tidak terjadi sesuatu yang hoax untuk masyarakat, bahkan berimbas pada peserta didik kita. Yang berkebinekaan global tentunya benar-benar adalah semuanya akan merasa menjunjung rasa persatuan dan kesatuan untuk Indonesia, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Itu tidak lupa ya. Itu sesuai dengan isi profil pelajar Pancasila. Kebutuhan dasar manusia. Guru harus mengetahui kebutuhan dasar yang dimiliki anak. Jadi tidak boleh guru harus menilai anak itu seperti apa, tidak. Seorang guru harus bisa mengetahui kebutuhan dasar peserta didiknya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu yang pertama, ya. Jadi seorang hidup pasti memiliki kebutuhan dasar untuk memenuhi keinginan hati untuk menuju ke sesuatu tujuan yang mereka inginkan. Begitu contoh juga peserta kita, kenapa pribadi mungkin dia memiliki kebutuhan dasar. Itu tugas Bapak Ibu guru, tugas saya juga, tugas jenengan untuk bisa mengetahui lebih dalam lagi kebutuhan dasar peserta didik. 5 kebutuhan dasar manusia itu ada beberapa gambar ini ya, 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, itu jelas. Orang, tidak semua orang, semua makhluk hidup pasti yang pertama adalah bertahan hidup, ya, tempat tinggal, makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan, itu yang utama. Ya. Semua makhluk hidup ciptaan Allah pasti yang pertama kita adalah bertahan hidup, ya. Tidak bisa diberi. Yang selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa ingin diterima. Ya. Kasih sayang dan rasa ingin diterima, rasa diterima, dipedulikan, berbagi kerja sama menjadi bagian dalam kelompok, ingin diajeni seperti itu. Seperti saya ada kelompok seperti siswa, saya dulu pernah membuat kelompok 5 anak.
ternyata anak itu pendiam, mesti Bapak Ibu guru saling menjumpai ya. Ya terutama kelas tinggi, jika membentuk kelompok pasti ada anak yang nggak mau ikut mengerjakan padahal. Nah ini butuh kasih sayang dan rasa ingin diterima dalam kelompok, mungkin itu ya. Kemudian ada penguasaan, yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan ini tentunya harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi yang diri dengan junjungan. Misalnya ada anak yang pinter, sombong, aku ini pinter, ranking terus, nah seperti itu. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Tidak dipukuli dengan orang-orang dewasa juga. Aku pengen naik pangkat kan, pengen seperti itu. Anak pun bisa satu-satu, apalagi orang dewasa. Itulah kebutuhan yang ketiga. Dan kebutuhan adalah kebebasan. Seseorang pasti ingin memiliki kebebasan, ya. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Seperti itu jelas ya. Semua orang pasti ingin mencari kebebasan. Yang terakhir adalah kesenangan. Setiap manusia adalah intinya yaitu kesenangan yang terakhir, yang bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada dua, yaitu motivasi secara ekstrinsik dan motivasi secara intrinsik. Motivasi dari ekstrinsik itu motivasi yang dari luar, dari pengaruh orang lain, dari apa yang dia lihat, dia termotivasi untuk dirinya, seperti itu yang luar ya. Untuk motivasi itu motivasi yang ada dalam diri seseorang itu sendiri, karena ingin perubahan, karena ingin menuju sesuatu yang dianggap mereka lebih baik. Motivasi ekstrinsik yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, itu bisa jadi ya. Misalnya ada anak tidak mengerjakan PR, dia termotivasi, aku ini kok agak galak dengan Pak Guru. Akhirnya dia termotivasi dari luar, ya, tidak dari dalam diri, untuk mendapatkan imbalan penghargaan. Contohnya kelas 1 aja ya Bapak ya, kelas 1 kelas 2. Mungkin dia kalau berbaris di sini aku baris rapi karena bu gurunya memberi bintang, ya, memberi hadiah. Siapa yang barisnya rapi lah, itu juga termasuk motivasi dari ekstrinsik rasional dari luar, itu bisa. Kemudian yang motivasi intrinsik, nah ini yang penting, motivasi dalam diri, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi intrinsik ini adalah yang perlu kita bangun untuk peserta didik kita, sehingga nanti siswa itu bisa menciptakan budaya positifnya sendiri yang baik dan sebenarnya. Ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini termasuk motivasi tersebut berkaitan dengan 3 hal. Motivasi tersebut berkaitan dengan 3 hal seperti ini, ya. Hukuman, apa itu hukuman? Hukuman terhadap anak atau sanksi, ya, tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau jelas ya kalau hukuman ya. Mungkin Bapak sudah pernah mengalami menghukum, juga pernah, saya juga pernah. Kemudian ada konsekuensi. Nah ini perbedaan hukuman sama konsekuensi hampir sedikit perbedaannya ya. Kalau konsekuensi itu terencana, disepakati. Mungkin di kelas ada keyakinan kelas atau peraturan kelas. Jika tidak memakai sepatu, kena melanggar ini. Nah, itu namanya konsekuensi. Belum tentu hukuman. Kalau hukuman nanti, misalnya upacara, anak itu tidak lengkap, kamu di sini, kamu harus nyapu. Nah, itu namanya hukuman. Kalau misalnya anak upacara terlambat atau dia berdiri, kamu tahu kesalahan apa, peraturan hukuman, ini namanya konsekuensi. Kalau konsekuensi itu hukuman yang sudah dibuat, sudah disetujui dengan beberapa anak
guru ya. Berbeda seperti itu. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu menuntut, ya seperti itu jelas ya. Kemudian ada restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Ini yang perlu kita pelajari nanti. Ya, apa yang saya peroleh dari modul 1 sampai 1.1 sampai 3, guru harus bisa merestitusi anak itu. Jadi sudah tidak ada hukuman, tidak ada konsekuensi. Dengan cara apa? Nanti kita akan perjelas di slide berikutnya. Ya. Lima posisi kontrol seorang guru. Bapak Ibu guru harus paham dengan 5 posisi kontrol seorang guru. Yang satu gambar penghukum, ini jelas. Hukum artinya menghukum anak, memberi sesuatu tindakan fisik maupun psikis. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah ini seperti contoh ada yang tidak gara PR atau kerja bakti, ya. Terus misalnya kelas besar, vaksin, olahraga meminta anak-anak membersihkan, tapi anak-anak itu duduk saja, terus dia pasti berkata, ayo dong bantu Pak Guru udah capek. Nah itu merupakan tindakan posisi sebagai teman, itu bisa ya. Kemudian sebagai pemantau saya dulu waktu pembina upacara, saya memantau ada anak hebat tidak memakai atribut, kemudian saya panggil, kemudian saya memberi interogasi, kenapa kamu tidak pakai topi? Nah itu disebut kita sebagai pemantau ya. Kemudian sebagai teman misalnya ada anak yang anak yang malas belajar, terus gimana? Terus diajak, ayo dong semangat belajar, nah diajak. Seperti itu kita sebagai teman, kita memposisikan diri seorang guru sebagai teman. Yang terakhir ada sebagai manajer ya. Sebagai manajer ini kita dulu harus bisa sebagai manajer yang utama, tidak sebagai penghukum, tidak sebagai pembuat yang bersalah, tidak sebagai pemantau, dan tidak sebagai teman saja, tapi harus sebagai manajer. Manajer adalah yang mengarahkan semuanya, membuat anak itu bagaimana, tindakannya bagaimana, dan kita harus bagaimana, dan membuat kesimpulan anak itu sendiri dan bertanggung jawab ya. Seperti itu. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru ya. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara ya. Hukumannya seperti ini. Contoh menghukum, hormat pada bendera selama 1 jam, itu termasuk hukuman. Misalnya guru olahraga disuruh baris tapi anaknya tidak mau, akhirnya dia terus menghukum anaknya, kamu kenapa gak baris? Berdiri kamu, lari 2 kali putaran, itu termasuk hukuman. Jelas itu hukuman, tindakan. Kemudian pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu bapak memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Nah itu tindakan kita membuat rasa bersalah. Seperti itu, bisa banyak lagi contohnya seperti itu ya. Yang ini sebenarnya ya, masih kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Sebagai teman, contoh kata-kata seperti ini. Ayo dong ikut aturan sekolah. Tolong bantu bapak ibu sekali ini ya. Sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti lagi. Nah, itu kita sebagai teman. Kadang siswa itu merasa nyaman gitu loh dengan guru, oh tidak ditakuti. Apalagi sekarang kita sudah tidak zaman guru killer, guru galak sudah tidak zaman. Tapi kita harus menguasai posisi kontrol supaya anak didik kita itu tidak wani kalau guru nih tidak kurang ajar seperti itu. Nah itu tugas kita untuk menguasai posisi kontrol. Yang satu adalah pemantau. Seperti ini contohnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atribut ke
operasi dan jangan diulangi lagi ya. Nah seperti itu. Jadi pemantau. Seperti itu saya pernah memantau, murid saya tidak mengerjakan PR, saya pantau. Kamu tidak mengerjakan PR, kenapa? Kamu nanti kerjakan ya, nah seperti itu. Itu juga posisi dia pemantau. Ya. Sebagai manajer, ini yang penting, yang harus dipegang oleh Bapak Guru, saya maupun jenengan. Ya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Misalnya ada beberapa kesalahan ya, misalnya ada anak berbuat kesalahan, seperti kayak kemarin kasus berantem sapa-sapa. Saya kan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Mesti anak itu dia akan bilang dia Pak tahu. Ya. Kira-kira bagaimana memperbaikinya? Nah, itu merupakan tindakan bagaimana anak tersebut bisa menggali dirinya untuk apa perbuatan itu. Seperti itu. Bagaimana kamu melihat kesalahanmu ini terlatih tadi? Jelas ya sebagai manajer. Jadi sebagai manajer tidak sebagai pelengkung, bisa menguasai semuanya saja. Nah sekarang coba lihat di slide yang ini Bapak Ibu. Coba ini ada contoh. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk pemantau, penghukum, atau manajer? Ada yang tahu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk apa? Kata-kata anak itu membuat dirinya bersalah. Jadi pembuat merasa bersalah. Oke. Seperti ini ya. Contoh ini, jadi saya kecewa dengan kamu itu membuat anak merasa bersalah. Yang kedua, contohnya kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini jelas termasuk tindakan ya Bu, hukuman. Jelas. Kamu tidak pernah melakukannya. Makanya kamu harus gini. Nah, itu termasuk hukuman. Seorang itu hukuman. Yang contoh selanjutnya adalah apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, kembali ke anak tersebut. Apa disebut apa ini? Manajer ya, manajer. Kita seorang guru harus bisa memanajer sesuatu permasalahan terhadap siswa kita. Yang contoh selanjutnya, ayolah lakukan ini Bapak Ibu. Ini sebagai apa? Teman, ya. Ayolah lakukan Bapak Ibu. Nah, tolong bantu dong. Ayolah diajak. Akhirnya mereka mau. Itu sebagai guru, posisinya sebagai teman. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini disebut misalnya apa? Pemantau ya. Misalnya ada sebuah tes ya, tadi kan tes. Terus ada anak yang tidak, pasti saya berkira seperti ini. Kalau kamu tidak mengerjakan, kamu nanti tidak akan mendapat nilai. Itu kita sebagai pemantau. Oke. Jadi 5 posisi kontrol itu sudah terapkan. Nah, sekarang kita menuju ke keyakinan kelas. Kenapa kok keyakinan kelas? Tidak peraturan kelas. Sedikit dari saya. Karena kalau peraturan kelas itu dibuat oleh guru. Bahkan kita tidak tahu kebutuhan anak itu. Anak itu bisa menerima apa tidak. Kadang-kadang aku kok ini gak senang, sepertinya seperti itu biasanya ya. Mungkin Bapak Ibu menjumpai. Beda lagi kalau keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bisa diikuti semua anak-anak, bahkan membuatnya juga terlibat dengan anak-anak dan guru dengan kata-kata yang singkat, jelas, dan nanti bisa diterima baik dari untuk anak-anak itu sendiri. Yaitu berbeda keyakinan kelas dan peraturan kelas. Penting gitu ya. Pembentukan keyakinan kelas.
Tentang yang kelas adalah satu bersifat abstrak, jelas ya. Yang kedua berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Beda kalau peraturan kelas. Kalau peraturan kan banyak, ini yang melanggar ini dapat sanksi ini. Kalau keyakinan kalau tidak, hanya sedikit saja, tapi anak-anak itu bisa menerima semuanya gitu, sesuai dengan kondisi kelas. Kalau keyakinan kelas sesuai dengan kondisi anak tersebut, karena dia yang memilih sendiri, karena dia yang memikir sendiri dengan bapak ibu, dengan berkolaborasi antara siswa dengan guru. Semua warga kelas dapat dilibatkan, jelas. Nah, kalau berkeyakinan kelas kan bisa guru dengan murid musyawarah atau membuat keyakinan kelas bagaimana ini. Nah, nanti akhirnya anak itu bisa menerima dengan secara rasa ikhlas dan tidak paksaan karena kemauannya sendiri. Beda kalau peraturan kelas, kadang anak yang masih hidup, itu kayak duduk ini duduk, nah seperti itu ya. Sekarang kita masuk ke segitiga restitusi ya. Tadi keyakinan kelas, sekarang kita masuk ke segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi ini tidak lepas dari 5 posisi kontrol seorang guru tadi ya. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab ya. Segitiga ini yang isinya yaitu menstabilkan identitas yang pertama, kemudian tindakan kedua validasi tindakan yang salah, dan menuju ke menanyakan keyakinan. Seperti ini contohnya restitusi. Murid saya berantem satu kelas, kemudian saya panggil, Adil, kesini kamu nak? Ya Pak. Yang pertama adalah menstabilkan. Tadi kamu berantem dengan teman kamu ya? Ya Pak. Seperti itu. Itu salah satu contoh kita melakukan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan. Kita menstabilkan dulu anak tersebut biar tidak terlalu emosi ya, seperti tidak terlalu gitu. Kemudian yang bilang validasi tindakan yang salah. Kita tahu perbuatan tadi betul apa salah ya? Salah. Akhirnya dia menerima, tidak selalu memberontak ya. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Dari yang sudah dilakukan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nanti saya akan berikan contoh dari yang saya lakukan. Nanti ada videonya. Menstabilkan identitas. Saya akan perluas lagi. Menstabilkan identitas ini membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Tadi yang saya sebutkan contoh ya, ada anak yang tadi berbuat salah, itu wajar, itu kata-katanya yang bisa kita ucapkan kepada anak ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukannya itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasakan begitu, seperti itu ya. Contoh kasus seperti ini tadi, anak berantem menurut saya. Kamu kenapa berantem? Saya pekerjaan saya dicontek terus. Pantesan kalau saya sebagai kamu pasti juga ikut marah seperti itu. Nah itu tindakan menstabilkan identitas. Kita bisa menstabilkan emosi anak itu sehingga tidak merasa berlebihan. Itu namanya menstabilkan identitas. Yang selanjutnya adalah tindakan validasi tindakan yang salah. Setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ya, contoh kata-katanya, kamu pasti punya alasan. Ya enggak? Pasti yang kita tahu banyak seperti anak kamu pasti punya alasan. Ya. Mengapa melakukan seperti itu? Nah, itu seperti contoh
padahal kamu bisa melakukannya yang lebih buruk dari ini ya. Itu juga termasuk. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Itu juga paling kecil tindakan yang salah. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu langkah kedua restitusi segitiga seperti itu. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Setelah kita melaksanakan dua tindakan tadi, yang terakhir kita melaksanakan menanyakan keyakinan terhadap anak. Berdasarkan prinsip teori Onto 5 teori dulu ya, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, kita termotivasi secara dalam diri anak itu sendiri. Bahkan anak itu sendiri termotivasi bukan dari guru, tapi dia termotivasi dalam dirinya sendiri. Contoh kata-katanya seperti ini. Apa keyakinan kelas kita? Misalnya ada anak berbuat salah, datang terlambat. Kenapa kamu datang terlambat? Kamu melanggar peraturan tidak. Terus apa keyakinan kelas kita? Kan dia tahu. Oh, saya merasa bersalah. Seperti itu. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Bisa kata-kata seperti itu. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Bagaimana sih kamu bisa baik? Apa yang kamu lakukan bisa baik seperti itu. Jadi anak-anak tidak harus kamu ini salah, kamu ini jangan ya. Nanti mereka akan bersedih hati. Kita membangun motivasi dalam diri anak itu agar nantinya anak itu tahu oh iya aku ini salah. Jadi nanti akan bisa memperbaikinya perilakunya dengan dalam hati. Bahkan kita dulu tidak mengontrol saja, bahkan bisa menimbulkan kontrol dalam diri. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Yaitu contoh kata-kata yang terakhir. Nah ini ada beberapa contoh saya ya dengan murid saya menerapkan segitiga restitusi. Sebentar saya catat. Kata ketua kawan tadi kan habis berantem ya? Iya Pak, hati saya kesal sekali. Kenapa kesal, Dit? Tadi Indra mencontek pelajaran dan terus menerus mencontek Pak. Oh begitu, pantesan. Seandainya saya jadi adik juga akan marah seperti itu. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Indra, Dit? Saya marah-marah dan menggeprek mejanya Pak. Oh menggebrak meja ya? Oh begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu pasti ada alasannya. Kenapa ya? Ya saya gak bisa menahan diri dan saya marah-marah karena terus-menerus mencontek. Ya wajar lah, kamu pasti marah-marah ya. Terus tindakan kamu itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas? Tidak. Terus keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Menghormati sesama teman. Nah, betul sekali. Menurut kamu keyakinan menghormati kelas itu penting atau tidak? Penting. Jika menurut kamu penting, keyakinan apa yang kamu lakukan? Saya mungkin harus menahan diri agar tidak marah dan bersabar. Ya, kamu bersedia memperbaikinya ini? Bersedia memperbaiki ya? Tindakan apa yang kamu lakukan jika terjadi tadi? Saya akan menahan rasa marah dan bersabar karena teman saya mencontek. Oke, nah benar sekali tindakan itu. Kemudian ada lagi jika terjadi kesalahan. Saya
saya akan melaporkan kepada Pak Guru dan saya tidak akan marah-marah lagi. Oke, bagus sekali. Ya benar sekali tidak Pak Adit. Nah, tetap semangat belajar ya dan kembali ke kelas. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adit. Terima kasih kepada Pak Guru Irfan dan saya merasa sangat senang sekali untuk mengatasi solusi terhadap emosi dan saya bisa menjaga keyakinan kelas, yaitu menghargai sesama teman kelas. Iya, saya lihat tadi kamu terlambat waktu pelajaran agama ya. Iya, Kak. Sudah berapa kali kamu terlambat? 3 kali. Perbuatanmu itu merupakan kesalahan bukan? Iya, Kak. Kamu pasti berbuat kesalahan, pasti ada alasannya ya. Sering terlambat. Kenapa ya alasannya? Iya, Kak. Karena saya sering main HP sampai larut malam dan Sehingga saya bayang masuk di baru kesiangan. Oh, kedua orang kamu sibuk bekerja, jadi kamu tidak ada mengganggu mereka. Ya wajar lah kalau kamu bangun kesiangan karena tidurmu terlalu malam dan sering main HP. Perbuatanmu itu baik tidak? Terus keyakinan keras apa yang kamu melanggar? Nah ya betul sekali disiplin. Menurut keyakinan disiplin itu penting tidak? Penting ya. Jika menurut kamu penting, keyakinan apa yang kamu lakukan biar tidak terlambat? Oke. Kamu bersedia memperbaiki yang ini? Tindakan apa yang kamu lakukan jika terjadi biar tidak terjadi lagi? Saya mau mengurangi bermain HP di malam hari. Ya, tidur tepat waktu. Iya. Ya, dan menjalankan alarm seperti ya. Nah, tindakanmu pas sekali. Tetap semangat ya, jangan diulangi lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Amelia. Terima kasih Pak Guru. Saya senang sekali sudah ada diskusi bersama Pak Guru Irfan untuk menemukan solusi terhadap kesalahan yang telah saya lakukan dan saya akan berbuat baik tentang kedisiplinan sekolah. Ini membantu tindakan. Itu merupakan contoh tindakan saya terhadap saya melaksanakan segitiga sisi. Kemarin juga pernah sih saya juga ada kasus ya, misalnya syafaat itu berantem. Saya juga melaksanakan di segitiga sisi. Saya memanggil anaknya, saya melakukan menstabilkan identitas. Dia kenapa? Kamu kenapa nak kok ikut berantem? Saya ditolong. Oh ya bener, Pak Evan ya mesti kaki tantang ya manggel seperti itu. Yang pertama ini seperti itu. Dan kemudian mulai dari tindakan apa yang saya lakukan terhadap syafaat
tahu enggak perbuatan itu salah atau benar? Nah, akhirnya dia ngaku, ya Pak salah. Nah, setelah beberapa kegiatan atau pertanyaan dialog saya dengan anak tersebut, saya terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Apa kamu sudah tahu melanggar keyakinan? Iya Pak tahu. Terus apa yang kamu lakukan ke depan? Saya tidak akan mengulangnya lagi dan saya tidak akan berani lagi. Kamu janji. Nah seperti itu. Kita bahkan tidak memberi efek jerah terhadap anak, tapi kita dapat membuat anak itu sadar, ya sadar terhadap apa perbuatan yang kita lakukan dengan menghindari hukuman. Seperti itu. Itu yang penting yang diharapkan setahu kita yang jadi Dewantoro untuk menciptakan profil pelajar Pancasila yang tidak ada menuntut anak secara berdiferensiasi, menghamba dan menumbuhkan siswa berbudi pekerti yang luhur, karakter, ya. Gitu. Oke, yang terakhir sebagai penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Intinya itu, kita seorang guru harus bisa menguasai 5 posisi kontrol terhadap peserta saya agar nantinya tidak salah arah dalam kita mengambil suatu permasalahan, karena kita harus bisa menguasai apa itu berdiferensiasi kebutuhan anak itu sendiri. Pasti punya alasan. Anak itu kenapa melakukan kesalahan pasti punya alasan. Mungkin alasannya dari dirinya kurang perhatian orang tua atau merasa bagaimana, kita harus mengetahui. Dan kita juga tidak boleh harus memberi sanksi hukuman kepada itu sendiri, ya. Bagaimana pelajaran dirinya sebagai among, kita sebagai among, sebagai manajer, tidak hanya sebagai penghukum, tidak sebagai pemantau, tidak sebagai teman saja, tapi dia harus sebagai manajer. Manajer itu mengarahkan, mengajak tadi kita menuju ke arah yang baik dengan motivasi dalam dirinya. Tidak ada paksaan seorang guru atau paksaan dari luar, ya. Yang menuntun muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab standar nasional pendidikan. Terima kasih dari pemaparan saya CGP. Barangkali ada beberapa hal unek-unek dari Bapak Ibu guru yang ingin disampaikan pada saya. Monggo, siapa? Pak Sid, Sampur, monggo Bu Diba, Bu Nurma, mungkin Pak Pri bisa menambahkan, bisa mengingatkan saya agar semakin baik. Ya, terima kasih untuk Pak Irfan. Saya sedikit saja menanggapi itu tadi tentang apa yang disampaikan Pak Irfan tentang budaya positif, bahwa tadi ada yang namanya itu keyakinan kelas, ya? Keyakinan kelas. Sekarang ini kan bahasanya itu menjadi berubah. Kalau dulu kan ada peraturan, kemudian ada juga tata tertib kelas, kemudian kalau sekarang menjadi keyakinan kelas. Mengapa saat ini kok hal-hal yang seperti itu namanya diubah menjadi keyakinan kelas? Apa keunggulan dari keyakinan kelas itu dibandingkan dengan tata tertib maupun peraturan kelas? Ini agar nanti Bapak Ibu guru juga bisa memahami itu semua. Monggo Pak Irfan. Terima kasih, itu pertanyaan yang sangat penting sekali untuk mengupas lagi, ya. Apa perbedaan keyakinan kelas, tata tertib, dan peraturan kelas? Kalau kita berdiri satu, kita ke peraturan. Peraturan kan yang buat siapa? Guru kan? Belum tentu anaknya. Nah, sekarang kita kembali ke kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka kan kita menuntut anak sesuai dengan kodrat alam dan zamannya agar tidak tersesat kemudian hari. Nah, kita harus melihat latar belakangnya dulu. Nah, di situ
peraturan kelas itu masih terlihat jelas. Peraturan kelas pasti ada sisi-sisi yang negatif seperti hukuman. Mungkin anak itu ada peraturan kayak gini, saya takut nah itu ya. Seperti itu kayak tata tertib. Tata tertib jelas, tata tertib setiap sekolah pasti ada tata tertib. Tapi juga tata tertib itu juga hampir sama dengan keyakinan, nggak beda jauh gitu. Kalau peraturan tegas sekarang. Peraturan namanya peraturan pasti ada alasannya, ada dasarnya. Kalau salah mendapatkan ini itu sanksi ya seperti itu peraturan. Sekarang tidak. Sekarang kita ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kita seorang guru tidak membuat peraturannya sendiri, ya. Kita itu membuat keyakinan kelas dengan berkolaborasi dengan murid, dengan rekan sejawat. Nah, akhirnya bisa diterima dengan semua kalangan, semua orang, semua organisasi, dan nantinya sebuah peraturan itu bisa dilakukan dengan setulus hati tanpa ada paksaan, bisa menimbulkan positif intrinsik anak itu sendiri. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin ada lagi masukan atau tambahan? Oke. Senior kita. Terima kasih atas waktunya. Menambahi sedikit dari keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu melibatkan murid, ya. Melibatkan murid dan tentunya itu sudah ada kata kelas. Berarti di dalam kelas itu, ya, guru bersama murid menyepakati hal-hal yang dapat misalnya menimbulkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. Jadi ketika siswa melakukan suatu kesalahan, bukan kesalahan ya, kayak melanggar aturan atau tata tertib yang ada di sekolah, itu kan beda. Tata tertib yang ada di sekolah itu kan harus ditaati oleh semua warga sekolah. Tapi kalau keyakinan kelas berarti kan hanya di dalam kelas itu sendiri. Jadi tiap kelas itu memiliki keyakinan kelas yang berbeda, tidak sama, tapi bisa disepakati dengan berbeda. Mungkin karena karakteristiknya anak itu di setiap kelas juga berbeda tentunya, ya. Jadi setiap keyakinan kelas itu boleh berbeda seperti itu. Dan tentunya satu lagi, bahwa keyakinan kelas itu dapat menciptakan motivasi intrinsik yang dari dalam diri siswa seperti itu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk sudah sangat termotivasi sekali ya. Beliau bagaimana menjelaskan keyakinan kelas atau peraturan kelas. Saya kira bahwa ibu guru sudah begitu paham. Cukup sekian dari saya, dari pemaparan saya untuk memulai tugas saya sebagai CG Bahkan 10. Ini untuk pemotongan tugas saya modul 4. Terima kasih waktunya. Semoga apa yang saya terangkan tadi bahkan bisa membantu semua. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan dengan ibu, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kemarin pemaparan, kami dengan guru olahraga Pak Mukhlisin ingin bertanya tentang bagaimana perasaan merefleksikan terhadap apa pemaparan yang saya kemarin sampaikan saat diseminasi. Oke, siap Pak Sin ya, coba. Siap. Selalu siap. Oke, iya. Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak
Mungkin setelah menghadiri diseminasi yang saya paparkan kemarin mengenai budaya positif, bisa dijelaskan Pak Muklisin? Ya, baik, setelah saya mengikuti diseminasi yang saya ikuti kemarin yang Pak Irfan jelaskan, perasaan saya senang karena setelah mengikuti diseminasi mengenai budaya positif, saya banyak belajar dari hal-hal yang Pak Irfan jelaskan di diseminasi kemarin. Berarti sangat sedikit bermanfaat Pak ya? Sangat bermanfaat. Ya, nah selanjutnya soal kedua, apakah Pak Sid sepakat atau setuju sekolah kita bisa terciptanya budaya positif? Oh itu ya, saya sangat setuju karena kegiatan itu sangat bermanfaat dan kegiatan sekolah alasannya untuk menumbuhkan karakter-karakter anak dalam hal-hal berbudaya positif. Jadi itu sudah merupakan alasan Pak ya? Ya. Jadi alasannya untuk menciptakan anak-anak bisa lebih baik lagi. Ya, siap Pak Irfan, siap. Refleksi yang selanjutnya, adakah harapan untuk Bapak Muklisin ke depan mengenai budaya positif di sekolah kita untuk siswa kita? Ya. Seperti apa Bapak? Baik, harapan saya sendiri dan juga teman-teman memberikan dampak positif untuk diri saya sendiri beserta teman-teman, dan yang sangat diharapkan adalah untuk peserta didik agar bisa menerapkan budaya positif tersebut sehingga sekolah kita SDN Negeri 1 Babak Tulung semakin maju ke depannya, semakin mempunyai karakter-karakter dalam berbudaya positif yang baik. Oke, cukup Pak Sid ya. Sekarang soal yang terakhir, apa tidak lanjut sebagai jalan guru olahraga ya? Apa tidak lanjut jenengan terhadap siswa-siswanya saat belajar olahraga baik di luar kelas maupun di dalam kelas? Coba ceritakan Ya, Pak. baik. Hal-hal yang akan saya lakukan untuk itu, yang pertama membiasakan anak-anak untuk sebelum masuk kelas berbaris dan sebelum ke lapangan berganti baju olahraga, setelah itu ke lapangan dan berdoa dulu. Setelah berdoa, mereka melakukan pemanasan dengan cara berbaris, melakukan pemanasan, dan setelah itu melakukan kegiatan inti-inti dalam materi yang akan saya paparkan ke anak-anak, berikan ke anak-anak, dan anak-anak setelah itu melakukan tanya jawab agar anak-anak yang belum paham bisa lebih paham lagi. Dan hal yang positifnya nanti anak-anak setelah olahraga melakukan bersih diri dengan cara mencuci tangan, mencuci kaki, dan juga berganti. Oke, ya masih berlanjut dengan saya. Tadi saya sudah merefleksikan dengan Pak Muklisin selaku guru olahraga. Sekarang saya ingin berbincang-bincang bertanya dengan guru kelas 1 tentang apa yang dia rasakan setelah pemaparan diseminasi tugas saya kemarin. Beliau di samping saya adalah guru kelas 1, senior kelas 1, namanya Bu Dewi Wulandari. Oke. Sudah siap Bu? Ada beberapa pertanyaan dari saya. Siap. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah menghadiri diseminasi saya kemarin waktu pemaparan mengenai budaya positif? Coba sedikit ceritakan apa perasaan Ibu. Sangat senang sekali Pak. Selain senang ada lagi Bu? Bahagia. Senang sekali.
senang dan bahagia ya. Oke, untuk yang pertanyaan kedua, apakah Bapak Ibu sepakat atau setuju jika sekolah bisa tercipta budaya positif? Setuju Bu ya. Mengapa Ibu setuju? Karena bisa untuk menumbuhkan karakter siswa yang baik dan positif. Bisa untuk menumbuhkan gitu. Alasannya kenapa Bu? Kok bisa menumbuhkan karakter? Karena itu termasuk biasanya baik. Oke, bagus. Yang soal ketiga, adakah harapan Ibu sebagai guru kelas 1 ke depan mengenai budaya positif di sekolah kita? Ya, Seperti apa Bu? budaya positif ya semoga lebih baik dari yang kemarin-kemarin, Meningkat gitu ya. meningkat ya. Sekarang pertanyaan terakhir, apa tidak lanjut sebagai ibu kelas 1 untuk menumbuhkan atau bisa budaya positif itu bisa berjalan terus secara konsisten terhadap siswa? Juga apa yang lanjut? Tindak lanjutnya ya membiasakan setiap hari biar menjadi kebiasaan, dan untuk menjadikan sesuatu menjadi kebiasaan ya harus dipaksa sedikit demi sedikit. Biasanya kecil ya. Ya, sangat luar biasa sekali jawaban dari Ibu Bulan. Tadi adalah sebuah apa yang dirasakan saat kena hasil ya dari pemaparan saya. Terima kasih Bu Bulan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi tadi saya melanjutkan dengan guru olahraga, Pak Polisi, kemudian guru kelas 1 di bulan. Jadi sekarang kita beralih coba bertanya dengan guru agama, yaitu Bapak Supriyadi. Kita coba merefleksikan apa perasaan beliau saat setelah selesai mengikuti destinasi kemarin dengan saya Pak ya. Di samping saya namanya Bapak Supriyadi selaku guru olahraga, selaku guru agama di sekolah kami SDG. Saya akan bertanya dengan beliau bagaimana perasaan setelah mengikuti pemaparan saya kemarin. Siap Pak Supriyadi? Tentu saja sangat siap. Terima kasih waktunya Pak Adi sudah meluangkan waktu sebentar. Soal pertama, bagaimana perasaan Bapak Supriyadi setelah mengikuti pemaparan diseminasi saya kemarin? Saya ingin tahu perasaan seperti apa terkait tentang pemaparan diseminasi dari Pak Irfan Kurniawan. Tentu saja yang pertama sangat senang karena saya mendapatkan pengetahuan baru, pengalaman baru, dan tentunya menambah wawasan saya di dalam dunia pendidikan terkait tentang budaya positif, sehingga dapat saya sendiri praktekkan untuk pembelajaran saya dalam pendidikan agama dan budaya, sehingga menambah variasi pembelajaran dan juga inovasi kolaborasi dengan Pak Irfan, sehingga pembelajaran tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Oke, sangat luar biasa ya. Ternyata Bapak sangat antusias sekali kemarin ya. Sangat aktif sekali. Alhamdulillah bisa menerapkan ilmu saya sebagai sedikit. Oke, yang kedua, apakah Bapak Adi sepakat atau setuju jika sekolah bisa terciptanya budaya positif? Nah, terkait pendidikan atau budaya positif ya tentu saja sangat setuju karena sangat membantu sehingga anak-anak terbiasa dengan budaya positif. Kita sebutkan saja dalam pendidikan saya, dalam pembelajaran yang saya terapkan di kelas, saya biasakan dalam pembelajaran, sebelum memulai pembelajaran saya budayakan positif tentang penanaman karakter, yaitu melalui pembacaan Asmaul Husna. Nah, di situ sehingga anak-anak sesuai dengan P5 yaitu tentang Tuhanan nah, itu yang pertama.
sehingga anak lebih mengenal dengan Tuhan Yang Maha Esa dan menumbuhkan karakter sebagai siswa yang beragama dan berkeyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui pembacaan Asmaul Husna. Jadi sangat setuju sekali tentang penerapan budaya positif di sekolah. Wow, sangat luar biasa sekali ya Guru Pak Supriyadi ini, ternyata sangat luas sekali dia menerapkan budaya positif. Selanjutnya, adakah harapan Pak Adi mengenai budaya positif sekolah kita untuk siswa kita? Harapannya budaya positif ini dapat diserap oleh siswa dan dapat diterapkan oleh rekan-rekan guru sesama pendidik, sehingga tujuan kita menjadikan sekolah bukan sekedar tempat menghafalkan, itu tertambahkan lagi dengan menciptakan karakter-karakter yang baik melalui pendidikan budaya positif, sehingga anak-anak tercipta generasi menuju generasi emas itu tersiapkan. Oke, sangat luar biasa sekali. Oke, yang terakhir Pak, saya ingin terakhir, apa sih tidak lanjut jenengan ya, sebagai guru agama, perbuatan apa sih yang bisa agar siswa itu terus konsisten menunjukkan budaya positif di dalam pelajaran agama? Ya, seperti yang saya baik, tadi kan saya sudah merefleksi dengan guru agama Pak Supriyadi, kemudian guru kelas 1 Bu Dina, dan guru BCOK Pak Moses. Yang terakhir saya ingin bertanya beliau, yaitu Bu Dina Kamelia, guru kelas 4. Beliau juga senior saya, dia juga alumni CGP angkatan berapa Bu? Angkatan 8. Luar biasa sekali, saya termotivasi dengan beliau untuk ini. Dari hasil kemarin saya diseminasi pemaparan positif ya, saya ingin bertanya sedikit, atau beliau mungkin bisa memberi masukan saya atau bisa menambah pemaparan saya untuk ke depan. Oke, Budinya coba saya ingin tanya sesuatu mengenai merefleksikan kemarin apa yang saya paparkan mengenai budaya positif. Terima kasih. Sebelumnya perlu perkenalan dulu enggak? Ya, perkenalkan, nama saya Dina Kamelia. Saya kebetulan sebagai rekan kerjanya Bapak Irfan Kurniawan yang kebetulan CGP angkatan ke-10. Kemarin yang saya lihat dari paparan Pak Irfan tentang diskriminasi budaya positif, yang saya bisa ungkapkan atau utarakan pada Pak Irfan adalah Pak Irfan tuh ketika diskriminasi itu berjalan langsung, Pak Irfan sudah menguasai materi tentunya ya, dan itu sangat relate di sekolahan kita SDN 1 itu juga contoh-contoh yang beliau paparkan kemarin juga sedikit banyak kan sudah pernah dulu saya juga memaparkan hal yang sama, kemudian beliau kembali memaparkan hal itu lagi, jadi menjadi suatu seperti pembiasaan yang bagaimana hari itu semoga kelak di kemudian hari menjadi suatu yang positif, yang akan terus berlanjut sampai ya nanti, karena budaya positif itu kan berdampak baik untuk sekolah kita seperti itu. Oke, terima kasih Bu, termasuk juga penguatan untuk saya Bu ya. Oke, beliau adalah merupakan senior CGP angkatan, mungkin saya masih terus belajar dengan beliau. Sama-sama belajar. Agar nantinya bisa menuju sekolah SD atau menuju yang lebih. Oke, terima kasih waktunya. Sampai jumpa. Tepuk tangan semuanya. Oke, silakan duduk.